Alhamdulillah, pagi ini rasanya segar. Sekarang tinggal rapiin jilbabnya, lalu berangkat deh seperti biasanya. Alhamdulillah, bisa pakai jilbab ke sekolah. Aku merasa sangat nyaman dan juga sangat cantik. Allahumma kama ahsanta khalqi wa ahsin khulqi. Aku merasa bersyukur sekali punya syariat yang seindah ini, membuat hatiku tenang dan aman. Namun aku belum pernah kepikiran, kalau jilbab itu dilarang gimana ya? Ini foto apa? Masya Allah, ini ibu waktu SMK, sudah pakai jilbab. Cantik sekali. Bagaimana bisa ibu punya foto ini? Aku baru sadar, ibu punya sejarah yang besar. Jadi ibu sudah menggunakan jilbab semenjak SMK, walaupun itu sulit dibanding sekarang. Cantik sekali, aku merasa sangat bangga. Bagaimana ya kondisinya menggunakan jilbab saat itu? Aku tidak terbayang betapa sulit dan sedihnya saat ingin mempertahankan hijab karena cinta pada Allah, tetapi mendapatkan diskriminasi. Bagaimana ibu bisa sekolah sambil berhijab? Padahal ibu masih muda, tapi sudah punya sejarah yang besar. Aku bisa merasakan betapa sulitnya ibu waktu itu. Ibu hebat sekali. Perjuangan ibu dengan hijabnya bahkan dimulai dari saat masih muda dan menghadapi tekanan sosial. Aku jadi terharu sendiri melihat foto ini. Aku jadi terinspirasi dan bangga. Apalagi sekarang udah mudah menggunakan hijab. Zamannya sudah lebih banyak orang yang menggunakan jilbab. Aku tidak boleh lupa bersyukur dengan hal ini. Sepulang sekolah, aku akan menanyakan pada ibu. Ibu, tadi aku mau lihat foto ibu. Kok tidak bilang-bilang punya foto sekeren itu? Kamu ngagetin aja. Ibu lagi goreng juga. Emang buat kemana ya kamu maksud? Yang di atas meja? Oh, yang itu toh. Iya, foto hitam putih yang di atas meja. Foto ibu waktu SMK. Emang kenapa? Ceritain dong, Bu. Astagfirullah. Iya, kompornya masih nyala. Aduh, habis ini ibu ceritain. Kamu ganti baju dulu aja. Ceritanya waktu itu awal mula pertama kali ibu pakai jilbab waktu Ramadan 1997. Ibu membaca Al-Quran dan tersentuh dengan perintah berjilbab. Masya Allah. Tapi kan pakai jilbab waktu itu berbeda kan, Bu? Tidak seperti sekarang. Ternyata ada aturan yang melarang jilbab ya pada masa itu. Bagaimana responnya orang-orang pada masa itu terhadap jilbab? Juga baca sih di berita kalau itu juga regulasi nasionalisme. Jadi segala bentuk simbol agama tidak diperkenankan untuk digunakan pada masa itu. Dan bagaimana cara ibu menghadapi orang-orang dan tantangannya dalam jilbab? Ibu memang mengalami kesulitan pada masa itu, tapi ibu tetap mempertahankan jilbab ibu bahkan dalam berorganisasi dan berprestasi, sehingga ibu bisa menunjukkan bahwa dengan berjilbab tidak menghalangi untuk beraktivitas dan berprestasi. Justru jilbab ini adalah tanda niat kebaikan seseorang dan bertanggung jawab menghadapi Tuhannya. Ibu waktu itu menjadi yang pertama kali paskibra yang berjilbab di satu kota Tangerang dan ikut beberapa lomba dengan berjilbab lalu meraih juara yang mampu mengharumkan nama sekolah. Alhamdulillah setelah ibu berjilbab lewat paskibra, ibu dapat menginspirasi sekitar ibu termasuk junior paskibra. Ibu kemudian dapat berfoto di ijazah tanpa menanggalkan jilbab ibu sampai lulus. Kemudian setelah 1 tahun di tahun 2000, aturan dirubah dan jilbab diperbolehkan
Bahkan dianjurkan di sekolah karena ada kasus pelecehan yang marak saat itu, jadi jilbab dianjurkan untuk melindungi para muslimah. Banggaan bisa mempertahankan foto ijazah dengan berjilbab pada saat itu. Karena masih ada peraturan tidak boleh pakai jilbab untuk foto ijazah dan KTP. Apalagi di sekolah yang lain tidak diperbolehkan. Waktu itu sih masih jarang yang berjilbab karena dibuat aturan untuk berjilbab saat foto ijazah dan KTP. Jadi orang masih takut pakai jilbab karena takut susah cari kerja maupun beraktivitas atau menghalangi prestasinya. Tapi akhirnya terbukti jilbab tidak menghalangi aktivitas maupun mencari kerja. Waktu itu ibu juga langsung bisa dapat kerja. Masya Allah. Terima kasih ya ibu udah berbagi kisahnya sama aku. Semoga kisah ibu bisa jadi pelajaran untuk aku. Dan lagi hikmah, identitas, dan pelajaran yang terkandung bisa untuk membuat aku semakin kuat dan pengingat agar tidak mudah menyerah untuk menggapai cita-cita. Dan tidak melupakan yang tertinggi itu yaitu ridhonya ilahi. Semoga kita selalu ingat untuk sukses tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Benar kan Bu? Sukses sayang. Amin. Terima kasih Ibu. Ibu juga sehat selalu. Amin. Masya Allah, aku sayang Ibu. Ibu hebat. Nilai sejarah itu bukan hanya masa lalu, tapi terus terukir menjadi karya abadi. Nilai sejarah itu bukan hanya masa lalu, tapi terus mengalir menjadi amal abadi. Perjuangan, karya, identitas, akhlak. Perjuangan, karya, identitas,